Stasiun Cikarang. Kita di sini mau ngapain nih? Kita di sini mau wawancara seputar transportasi. Nah, di sini ada Fatin Nadira Nasution. Aku Putri Nurmalasari. Ini ada Aina Cahaya Ramadhani. dan Dwi Aini yang gak ikut, dia sebagai editor. See you guys. Bye-bye. Permisi bang, saya mau nanya, nama abang siapa? Ari, Saya boleh tanya-tanya tentang transportasi? iya boleh. Abang hari ini lagi perjalanan mau kemana atau dari mana? Dari Cikarang mau ke Bogor. Abang biasanya sering naik kereta? Ya dibilang sering enggak sih, kayak ya sekali aja gitu, nggak sering. Kenapa abang pilih kereta? Kenapa nggak transportasi lain? Karena lebih simpel gitu, nggak banyak harus naik kendaraan yang selanjutnya gitu. Menurut abang nih, enakan naik kereta atau kendaraan lain kayak naik motor atau mobil atau bis gitu? Enakannya mobil kalau ini mah. Ada nggak bang pengalaman yang nggak enak gitu pas selama abang perjalanan naik kereta? Nggak ada sih, enak-enak aja. Terus kalau menurut abang nih, kereta yang biasanya abang naikin tuh udah cukup bersih atau belum? Bersih, nyaman. Terus kalau soal tempat duduk tuh sama kenyamanan selama perjalanan tuh gimana? Kan biasanya berdiri kadang-kadang, itu menurut abang gimana? Ya gimana ya, kalau ke bagiannya berdiri ya berdiri, ntar juga kan ada yang turunnya ke bagian duduk, itu aja. Cuman abang kadang kesel nggak sih kalau misalnya nggak dapet tempat duduk tuh? Enggak kesel, namanya kan umum. Abang kalau misalnya jadwalnya tuh biasanya sering telat atau tepat? Kalau dibilang sering telat apa tepat, nggak buru-buru juga sih ya, sedapatnya aja gitu. Informasi di stasiun menurut abang yang mudah dipahami atau bikin bingung? Mungkin kalau pertama bingung ya, tapi setelah satu kali apa dua kali dia jadi tahu gitu. Makasih bang, makasih banyak bang. Permisi ibu, saya mau nanya, nama ibu siapa? Nama saya Soleha. Ibu hari ini mau berpergian kemana kira-kira? Habis dari Cawang, Oh, terus mau pulang ke daerah Sukatani. berarti naik motor. Pulang dari sini ya naik motor. Ibu seberapa lama ibu pernah naik kereta? Kira-kira. Sudah 12 tahun. Menurut ibu tuh harga tiket tuh murah atau mahal? Murah, terjangkau banget. Terus gimana pelayanan petugas di stasiun itu? Alhamdulillah bagus. Kemarin pernah ngajak teman kan, waktu itu sakit juga, terus langsung datang kan ke kesehatan, ruang kesehatan. Alhamdulillah pelayanannya juga bagus. Pelayanan juga yang lain juga bagus semua, alhamdulillah. Puas. Terus ada pengalaman gak sih Bu yang paling menyenangkan menurut ibu tuh? Yang paling menyenangkan itu pas lagi banyak orang, terus ada pas satpam kepanasan boketek. Itu aja seneng sih, banyak. Kalau pengalaman buruknya tuh ada nggak Bu? Alhamdulillah nggak pernah ada. Kalau keluarga ibu gimana? Suka naik kereta juga? Hampir semua naik kereta. Menurut ibu tuh ada nggak sih fasilitas yang harus diperbaiki? Kayaknya cukup puas, bagus. Udah sekarang mah lebih bikin kemarin tuh bikin bagus, alhamdulillah. Terus harapan ibu ke PT KAI atau pemerintah soal kereta tuh apa? Apa ya? Kayaknya udah sih, udah standar lah intinya, kayak gitu loh, bagus, udah semua cukup lah. Terima kasih ibu. Yuk, sama-sama. Permisi Pak, nama Bapak siapa? Nama saya Thohir Hadiwijaya. Di lapangan nama saya Joni Kelana Muda. Bapak ini tuh perjalanan mau pergi atau habis bepergian? Saya hampir seminggu 2 kali rutin dari Rangkas Bitung ke Cikarang. Menurut Bapak nih ya,
apa keuntungan dari adanya kereta ini? Oh, sangat luar biasa. Kalau kita naik mobil dari Rangkas Bitung tadi kami naik sampai ke Cikarang ini kurang lebih di atas 100.000. Sekarang naik kereta kami ongkos itu dari Rangkas Bitung sampai Cikarang cuma 12.000. Ya kan? Iya. Nah, kalau saja tidak ada kereta, waduh, kemacetan di Jakarta nggak ngerti deh. Karena mayoritas tenaga kerja karyawan itu bawa motor, kalau nggak motor mobil. Nah, sekarang lihat aja di bawah tuh. Di setiap stasiun itu di tempat parkir motor sampai nggak muat di tempat parkir tuh, saking banyaknya orang memilih parkir di stasiun, dia naik kereta menuju pekerjaan. Jadi sangat luar biasa kereta nih menurut saya, tapi nggak tahu menurut yang lain. Terus ada nggak sih Pak pengalaman selama nggak enaknya atau serunya gitu? Nggak enaknya pada saat jam kerja. Kalau pagi-pagi jam kerja kita nggak bisa duduk, berdiri semua empet-empetan dengan karyawan yang mau kerja. Itu susahnya, menderitanya gitu. Tapi ketika sudah jam-jam lepas kerja, itu jadi nyaman, tempat duduk tuh ada. Sementara di kereta ini kita dididik untuk sopan kepada semua orang. Jadi yang ketentuannya kan buat yang sudah tua tolong diperhatikan tempat duduknya. Terus yang wanita hamil, terus ada yang bawa anak. Nah, makanya kalau adik mau langsung duduk di tempat kereta itu, nggak usah nyari-nyari tempat duduk, langsung duduk, nanti biarpun ada orang duduk bisa berdiri, tapi hamil dulu. Gitu. Oke. Sekian, terima kasih Pak. Oh iya Bu. Ibu apa deh? Ada ya Pak. Oke deh, sukses ya. Permisi Teh, izin bertanya. Boleh. Nama Teteh siapa ya? Aku Sela, aku Rita. Teteh di sini ini berdua temenan. Iya, betul, temanan. Izin nanya, Teteh di sini tuh mau kemana? Kita tadi dari Purwakarta, tujuannya ke stasiun Bekasi. Terus ini lagi nunggu lagi buat balik lagi ke Purwakarta. Berarti habis berpergian Iya, betul, bepergian. dari pagi Teh. Iya, dari pagi. Terus Teteh sering nggak sih naik kereta tuh? Lumayan sering sih. Terus menurut Teteh nih, kereta sekarang tuh udah cukup bersih atau belum? Sudah bersih. Terus nyaman nggak tempat duduknya? Nyaman. Terus lebih sering beli tiket di online atau langsung? Sekarang sih online kita karena mempermudahkan daripada beli langsung. Pernah nggak sih kehabisan tiket ya? Sering, apalagi yang lokal kan, kita sering banget ketinggalan ini. Ada pengalaman yang paling seru nggak naik kereta tuh? Apa ya? Paling kejar-kejaran waktu tuh sama kereta tuh, itu yang serunya sih. Kayak di stasiun Manggarai itu kan tahu sendiri ya, Iya. ramai banget itu. Kalau yang paling nggak enak ada nggak tuh? Yang gak enaknya pas ketinggalan kereta sih itu, kan harus nunggu lagi tuh kereta selanjutnya. Kita tuh seringnya berdua atau bareng ada teman lagi atau sendiri gitu pernah? Kadang kan sendiri, kadang kan berdua, kadang kan juga sama teman yang lain gitu. Tergantung. Ya tergantung situasi aja sih. Kalau perjalanan jauh nih, biasanya tuh ngapain di dalam kereta biar nggak bosen gitu? Tidur, tidur, main HP gitu doang sih. Makasih Teh. Halo Teh, boleh kenalan gak, namanya siapa nih? Nama aku Mama Carmila Teteh asalnya dari mana? dari Kerawang, Ini mau ke mana nih? mau ke Tangerang. Oh, mau ke Tangerang. Nah, menurut Teteh, sering gak sih Teteh itu naik kereta? Nggak terlalu sih. Oh, tapi Teteh kenapa pilih kereta bukan transportasi lain? Enak aja karena nggak macet kayak gitu. Ada nggak pengalaman kurang enak yang Teteh rasain selama naik kereta? Paling kayak dempet-dempetannya itu aja sih. Tapi ada juga hal menyenangkannya, kayak gimana? Kalau bisa halnya cepet waktunya juga kayak gitu. Menurut Teteh, dengan harga yang sering Teteh beli, murah atau enggak tiketnya? Murah. Menurut Teteh itu sekarang fasilitas kereta itu cukup baik atau kurang? Lumayan cukup sih gitu. baik. Aja. Jadwal keberangkatan Teteh itu biasanya tepat waktu atau Teteh itu suka ketinggalan kereta gitu? Tepat waktu karena itu waktunya. Gimana pelayanan petugas di stasiun kereta ini? Kayak ramah atau jutek?
ada yang ramah, ada yang jutek juga. Tapi teteh kesel gak sih kalau dijutekin? Kesel. Ya udah, terima kasih teh atas waktunya. Dari kelima narasumber tersebut, terdapat ragam kosakata yang begitu berbeda-beda. Contohnya pada narasumber pertama, yaitu Ari. Lebih banyak memakai kata-kata semi-formal, misalnya mau, gimana, atau bingung. Sesekali masih ada kata formal seperti karena dan nyaman. Juga ada non-formal seperti enggak atau aja. Tetapi secara umum, gaya bahasanya cenderung setengah resmi. Narasumber kedua, yaitu Ibu Soleha. Justru lebih sering menggunakan kosakata non-formal. Kata-kata seperti abis, naik, kemarin, sampai ngajak, lebih dominan. Walaupun ada juga semi-formal seperti banget atau kayak gitu, tetapi nuansa santai dan sehari-hari lebih terasa. Dan narasumber ketiga yaitu Bapak Thohir. Cenderung memakai bahasa semi-formal. Contohnya seminggu rutin, ongkos, atau gak ngerti. Ia juga sesekali menyelipkan formal seperti saya hampir atau sangat luar biasa. Serta non-formal seperti waduh dan gak tahu. Jadi gaya bahasanya ada campuran, tapi yang paling dominan tetap semi-formal. Narasumber keempat yaitu Sela dan Rita. Berbeda dengan yang lain, lebih banyak memakai bahasa non-formal. Kata seperti terus, apalagi, kayak, rame, dan banget mendominasi. Walaupun ada juga semi-formal seperti jadi atau kejar-kejaran, tetap saja kesan yang muncul lebih santai dan akrab. Selanjutnya narasumber kelima yaitu Carmila. Juga banyak menggunakan bahasa semi-formal. Kata-kata seperti mau, kalau, atau waktunya sering muncul. Ada juga sisipan non-formal seperti cepat atau jutek. Jadi bahasanya tidak terlalu resmi, tapi juga tidak sepenuhnya santai. Dari kelima narasumber, terdapat campuran antara penggunaan kosakata formal, non-formal, dan semi-formal. Di stasiun atau di angkutan umum, biasanya orang-orang menyesuaikan penggunaan bahasa dan kata tergantung dengan lawan bicara. Misalnya dengan keluarga atau dengan teman dekat, mereka pasti menggunakan bahasa non-formal ataupun semi-formal. Jika antar penumpang yang digunakan semi-formal, lalu terhadap petugas biasanya menggunakan bahasa formal. Namun, semua itu kembali lagi terhadap setiap individu, karena setiap individu tentunya memiliki perbedaan dalam pemilihan kata saat berbicara. Halo teman-teman, di sini kita udah selesai nih wawancaranya. Narasumbernya keren-keren dan seru-seru loh. Terima kasih sudah menonton.